Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai zakat. Nah, jadi zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini ya. Jadi zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat sendiri itu berasal dari bahasa Arab zakata. Kalau dikumpulkan zakah itu bukan zakata, yang artinya membersihkan atau mensucikan, seperti itu. Nah, untuk poin yang pertama kita akan belajar mengenai zakat. Jadi zakat itu bisa berarti bertambah atau tumbuh. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Begitu juga zakat. Jadi harta kita ketika kita infakkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah harta yang kita infakkan tersebut akan bertambah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalian bisa melihat para saudagar yang senantiasa dermawan itu pasti akan diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu penunaian kewajiban pada harta khusus. Nah, dengan cara khusus diisyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi masa 1 tahun atau nisab ukuran minimal dikenai zakat. Nah, apa sih hukum zakat? Nah, hukum zakat itu adalah fardu ain, ya. Dan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 itu, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, perintah zakat di sini dijelaskan ada sekitar 32 kali. Jadi zakat fitrah itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Paham ya? Nah, adapun macam-macam zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada mustahik, penerima zakat, ada nisab dan haul. Di macam-macam zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu biasanya kita keluarkan sebelum atau menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat harta yang kita dapatkan. Nah, zakat fitrah atau zakat jiwa itu berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu atau iftar, tidak berpuasa atau berbuka di bulan Ramadan. Mutafaqmu benil muhtaj. Jadi zakat fitri itu berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar atau tidak berpuasa atau berbuka di dalam bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah itu gabungan yang mengandung makna sebab akibat, yang berarti sebab diwajibkan di zakat fitri karena muslimin telah selesai menunaikan puasa di bulan Ramadan. Jadi batas terakhir zakat fitrah itu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Abu Haitham itu pernah berkata bahwa al-fitrah adalah asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Oleh karena itu, kenapa ketika setelah sholat Idul Fitri itu biasanya kalian itu masih mendapatkan fitrah. Nah, fitrah itu dari kata fitri, yaitu jiwa. Nah, zakat fitrah itu untuk penyucian jiwa, ya, termasuk juga penyucian harta kita, yaitu dari harta-harta yang subhat, yang haram, yang tidak diketahui asalnya dari mana, disucikan. Karena setiap harta yang dimiliki oleh manusia itu pasti ada harta orang-orang yang membutuhkan. Nah, siapa yang wajib berzakat itu adalah semua muslim, teman, membedakan laki-laki, perempuan, bayi, dewasa, kaya, miskin, yang penting masih hidup itu
mendapatkan kewajiban membayar zakat. Tapi kalau belum bekerja atau masih sekolah, biasanya yang membayar zakat itu adalah kepala keluarga. Besarnya harta yang dikeluarkan itu menurut Abu Hanifah 2,5 kg, yaitu makanan pokok. Nah, lantas yang lebih aman adalah ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kg. Nah, kita pakai yang 2,7. Nah, ini ya untuk waktu pembayaran zakat itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, yang wajib mulai terbit matahari sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yang kedua itu ada zakat mal, yaitu adalah zakat harta, zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum syarak, yaitu hukum yang berlaku dalam agama Islam. Itu zakat mal atau zakat harta. Berapa nisabnya? Ukuran minimal nisab membayar zakat yaitu adalah 1 haul atau sudah masuk masa 1 tahun dan waktunya tidak terbatas, boleh dilaksanakan kapan saja asalkan sudah mencapai 1 nisab. Nah, syarat harta yang dizakatkan itu adalah yang pertama kepemilikan penuh, jadi seluruh harta adalah penuh milik pribadi, bukan milik bersama. Yang kedua merupakan berkembang, yaitu memberikan keuntungan. Yang ketiga mencapai nisab batas minimal harta yang harus dizakati. Yang keempat melebihi kebutuhan pokok, melebihi kebutuhan primer sehari-hari. Yang kelima pemilik tidak berhutang, membayar hutang atau harus membayar hutang itu harus didahulukan. Yang keenam hal sudah mencapai 1 tahun nisab. Nah, siapa yang mendapatkan harta dari yang kita zakatkan? Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu ada golongan-golongan yang mendapat harta zakat. Yang pertama adalah fakir. Nah, jadi fakir itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi atau tidak kuat. Ya, itu namanya fakir, itu tidak bisa berusaha lagi atau tidak bisa bekerja lagi. Yang kedua ada golongan miskin. Jadi miskin itu adalah orang yang sudah berusaha bekerja akan tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Muzaki itu adalah orang yang berzakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Jadi ketika ada seorang mu'alaf, misalnya sebelumnya beragama Kristen, Hindu, Buddha maupun Katolik, lalu masuk ke dalam agama Islam, itu namanya mu'alaf. Itu wajib dizakati. Nah, berikutnya ada budak atau hamba sahaya, ya, yaitu zakat digunakan untuk membebaskan orang yang sedang menjadi budak. Jadi pada masanya Rasulullah SAW itu ada perbudakan, yaitu jual beli orang. Nah, ada gorimin atau gorim, yaitu orang yang seorang muslim yang mempunyai hutang akan tetapi tidak mampu membayarnya karena hutangnya terlalu besar. Ada fisabilillah, yaitu orang yang bekerja atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada musafir atau ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Nah, itu wajib dizakati. Nah, adapun zakat mal atau zakat harta itu contohnya ada emas, ya, simpanan emas, perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, hasil tambang, dan barang temuan. Nah, kalian bisa melihat di sini ada besaran-besaran zakat, ya, yang harus dikeluarkan jika sudah termasuk ke dalam 1 nisab. Yang pertama itu ada emas. Nah, nisabnya adalah 20 dinar atau kurang lebih 93,6 gram.
Nah, besarnya zakat adalah 2,5%-nya. Keterangannya, zakat dikeluarkan setelah syarat-syarat lainnya terpenuhi. Ya, tadi ya selama 1 tahun ya, atau sudah mencapai waktunya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, atau di buku juga kalian bisa melihatnya sendiri. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan ketika kita menunaikan zakat? Yang pertama, kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat. Nah, yang kedua, membersihkan harta. Nah, dari harta-harta yang tidak diketahui asalnya, dari harta-harta yang masih subhat, ketika kita zakatkan, maka itu mensucikan jiwa dan harta kita. Yang ketiga, memilih harta-harta lebih barokah. Jadi berkah itu artinya adalah kebaikan yang bertambah. Ketika kita menginfak atau menzakatkan harta yang kita miliki, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang bertambah. Yang keempat adalah wujud atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah diberikan kecukupan harta. Nah, berikutnya ada menjauhi sifat tercela atau iri hadis dan sebagainya kepadamu zaki. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, penyemangat berusaha. Nah, adapun pengelolaan zakat di Indonesia adalah pemerintah memberikan basis, jadi ada basis Badan Amal Zakat Nasional. Ya, ada Badan Amal Zakat Nasional atau ZIS. Zakat, infak, sedekah. Nah, itu adalah pengelolaan zakat di Indonesia. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.